Oke guys, ketemu lagi dengan cek voltas. Mudah-mudahan ini yang di Bumiayu ini. Saya lagi di Bumiayu, terutama ini di jalur Peguyangan, jalur besarnya samping kanan. Mudah-mudahan tukang Bumiayu melihat saya lagi berhadapan dengan kulkas sub 4 pintu ini. Jadi penyakitnya karena ini kipas yang bunyi, saya hanya ngasih penjabaran bahwa kabel kompresor, modul dan lain-lain sebuah sistem ini untuk Anda, karena misalkan belum pernah bongkar ternyata seperti ini, evap ini di bawah bukan di atas, kemudian ditarik lagi di ruangan atas oleh sebuah kipas. Jadi ini berbeda. Jadi kalau Panasonic lama pun ini evap di bawah misalkan seperti itu. Jadi evap bawah kemudian tarik ke atas dua kipas. Anda akan saksikan videonya, saya mengunggah penjabarannya. Jadi ini bukan untuk solusi, karena ini solusinya termasuk mudah di kipas. Kipas ini kalau diganti yang biasa tidak bisa, karena apa? Daun dan kecepatan ini berbeda. Ini kipas yang daunnya biru tadi. Ini 15 volt, kemudian daunnya ini yang masalah. Jadi narik anginnya ini lebih besar ini, sehingga ini berbeda dengan kipas-kipas yang lain. Oke, Anda saksikan videonya. Ini paling banyak perangkat ini, jadi bongkarnya ini memang lama, nutupnya juga lama. Ini potongannya, ini yang lagi baut ini potong rambutnya ini kayak Enzo Gentili. Jadi kalau ingat Enzo Gentili ini potongan rambutnya seperti ini. Ya. Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi ini. Saya lagi berhadapan dengan sub yang 4 pintu, ini sub lama ini, jadi sudah belasan tahun. Sub 4 pintu hybrid cooling, jadi 4 pintu kemudian freonnya ini R600. Ini masih ori semua. Kemudian penyakitnya ini kipas ini bunyi, ya. Jadi kipas ini bunyi. Kemudian ada, saya akan kasih tahu bahwa bagian evap kulkas seperti ini sebelah mana, kemudian kompresornya seperti apa, Anda saksikan dulu nih. Ini saya lihat di bagian atas. Jadi di bagian atas ini lampu ini. Bagian atas ini ada namanya kipas. Jadi justru ini evap ini di bawah. Jadi ini narik dingin untuk ruangan atas. Jadi evap ini bagian bawah, ya. Ini untuk narik dingin untuk ruangan atas, tapi ini bukan evapnya di atas, hanya kebalikannya dari yang biasa. Kipas ini 2 kabel. Oke. 2 kabel warna hitam dan merah. Tentunya ini sekitar 12 volt DC ini. Anda bisa lihat ini. Oke. Ini sub yang seperti ini, tuh, ya. Jadi lubang dari bawah ini, dingin evap ini ditarik supaya ke ruangan atas, kebalikan dari kulkas biasa. Oke, yang bawah ini saya lihatin yang bawah. Oke, Anda bisa lihat. Kipasnya, oke, seperti ini. Kemudian 3 kabel ini. Berapa volt nih?
15 volt DC. Jadi ini merah hitam ini DC-nya, kemudian ini yang untuk mantonya ini putih ini. Jadi 3 kabel 15 volt DC ini. Saya kelupas karena ini bunyi, saya kasih minyak ini dalamnya, saya rendam ini minyak ya. Kemudian termis ini ada tentu termis di sini. Satu termis kabel putih, kemudian yang di dalam ini warna biru. Jadi sama dengan termis yang kulkas sap yang biasa ini. Ya. Ini seperti ini evapnya ini. Ini evapnya di dalam. Jadi ini di ruangan bawah ini evapnya. Evap ini di ruangan bawah, ya. Jadi di atas ini, oke. Jadi ini ditarik oleh lubang yang ini ada kipas di atas narik dingin. Jadi ini kipas ini yang di atas narik dingin dari bawah. Oke. Ini kipas yang di bawah, evapnya di bawah. Karena ini penyakitnya di kipas bunyi, sudah saya rendam dengan minyak, ini tidak bunyi. Ini saya ngasih tahu saja ini, evapnya panjangnya sekian. Ini 4 pintu ini ya terusan. Ini bukannya setengah mati. Oke. Sap. Kemudian ini hybrid. Saya lihatin kompresor untuk Anda ini. Di sistem dinginnya ini menggunakan tentu sebuah modul ini. Ya. Tentu menggunakan sebuah modul karena ada termis. Ini kompresor. Kompresor ini tentu embargo, terus ini apa ini? R134 ini. Ada yang R600 yang saya unggah, ini 134 ini kompresornya. Kemudian pipa isap ini di kanan ini. Sebelah kiri ini justru untuk pengisian. Oke. Jadi ini saya bilang, asap ini ada yang di kanan, ada yang di kiri. Tetapi ini di kanan. Enggak masalah, sama saja ini. Kemudian ini ada rangkaiannya seperti ini. Kondensor yang dimasukin kemudian filter. Yang saya sekitar berapa bulan itu menggunakan R600 ini. Ini 134, kemudian kodenya tuh terlihat semua. Oke. Oke. Kompresornya seperti ini. Udah. Ini rangkaiannya ini modul ini. Jadi ini menggunakan modul. Modulnya di sini. Oke. Saya akan lihat modul. Enggak apa. Ini modulnya di atas, ada yang di samping kiri kompresor. Kok ngene bae yang juga topeng nih. Oke. Anda bisa lihat modulnya. Modulnya seperti ini nih. Jadi kalau misalkan mau merubah ini bisa, tetapi ini yang jadi persoalan ini kipas ini. Kalau kipasnya ini tidak sesuai, ini tidak bisa ini. Karena kecepatannya berbeda, kemudian daun yang jadi masalah. Jadi angin ini, kipas ini besar ini. Berbeda dengan kipas 2 pintu yang biasa. Oke, ini modulnya nih. Tentu ini untuk kiriman kompresor, misal heater itu, ombron-ombron ini. Ini regulator ya. Ini jalur-jalur yang kecil ini bangsanya termis lampu seperti ono guys.
Oke. Sekali lagi modulnya di atas. Saya ulangi lagi, ini kompresornya. Oke. Jadi ini terminal, bisa jadi ada kapasitornya itu kelihatan di dalam, tapi kompresornya embargo. Pipa baliknya di sebelah kanan. Ini sub sudah belasan tahun nih, 17 tahun atau berapa yang tadi ibunya bilang seperti 19 tahun. Oke. Jadi termisnya sama ini, sama sub yang 2 pintu masih sama. Sistemnya masih sama. Anda lihat nih. Ini rame. Rame banget. Jadi kalau ini tidak muter berarti atas tidak dingin, walaupun bawahnya dingin. Ini berapa volt ini? Intinya nggak jauh dari 12 ini. Oke. Kecil ini merah, dan kemudian di dalam hanya ada lampu 4. Oke. Ini masangnya setengah mati. Sudah bisa. Ini evapnya. Oke. Sama, ini masih sama. Ini hanya ada termis. Ntar saya lihat sebelah sini. Ini luar biasa dinginnya. Ya. Hanya ada termis ini di sini untuk mantap. Termisnya putih. Kabel kipas ini hitam, merah, putih. Ini untuk termis yang di pipa ini warna biru. Oke, Anda bisa lihat. Ini mukanya yang luar biasa itu. Super ini. Super. Oke, ini digitalnya. Ya, misalkan saya pencet. Oke. Jadi seperti itu, sub yang seperti ini.